Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiatun Mawana, Stambuk C301200176, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, saya akan memaparkan materi ilmu kealaman dasar. Materi yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Ciri-ciri manusia ada 7. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang sangat khusus. 2. Mengadakan pertukaran zat atau zat masuk dan keluar. 3. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan. 4. Memiliki potensi untuk berkembang baik. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. 6. Berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, sampai pada saatnya mengalami kematian. Persamaan manusia dan hewan yaitu sama dalam morfologi, sama dalam anatomi, sama dengan embriologi, sama dalam sistem saraf. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya atau kelebihan manusia dari penghuni bumi lainnya. Yang pertama, sebagai makhluk berpikir yang bijaksana. Kedua, sebagai pembuat alat. Ketiga, dapat berbicara. Keempat, bermasyarakat. Kelima, mengadakan usaha. Dan yang terakhir, kepercayaan dan beragama. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya yaitu yang pertama, keunggulan manusia dari makhluk lain mempunyai kemampuan berpikir logis dan analitis. 2. Dapat mengomunikasikan dan mengembangkan pengetahuan. Dan yang ketiga, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dan terbentuknya ilmu pengetahuan alam, rasa ingin tahu, pengamatan, dan pengalaman, pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang pertama, zaman purba atau ditemukan alat-alat yang berbuat dari batu dan tulang. Dan yang kedua, zaman Yunani atau berpikir manusia lebih maju. Yang ketiga, zaman pertengahan atau keemasan Islam. Yang keempat, zaman modern atau perubahan pola pikir manusia. Cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, induksi. Induksi merupakan dasar perkembangan metode ilmiah. Dan empirisme adalah paham yang berpendapat tentang fakta. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam atau bab 3. Yang dimana ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam. Ilmu itu berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Sukses jangka panjang untuk merebut kepemimpinan bangsa pasar sehingga ia dapat memperoleh profitabilitas tinggi. Hal ini tercapai apabila yang pertama, produk yang dihasilkan terlindung dari pesaing. Misalnya, dengan adanya paten teknologi atau proses produksi yang sangat spesifik atau yang memerlukan investasi sangat besar. Dan yang kedua, perusahaan memiliki keunggulan di bidang potensi sumber daya manusia sehingga ia dapat mendapatkan teman-teman yang baik. Metode ilmiah juga memiliki keunggulan, yaitu dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran, menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak pendapat suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Adapun keterbatasan metode ilmiah,
yaitu dari panca indera. Alat yang digunakan kebenaran yang hanya bersifat sementara, yang dimana filsafat ilmu alamiah yaitu vitalisme, mekanisme, agnotisme, filsafat, dan Pancasila. Baik, kita akan ke materi selanjutnya, bumi dan alam semesta. Alam semesta bisa diartikan sebagai semua yang bergalung atau bergulung atau bergabung menjadi satu. Terbentuknya alam semesta yaitu pada suatu masa yang sangat besar meledak dengan hebat karena reaksi ini. Alam semesta berasal dari ledakan bola api yang panas dan mengembang sampai keadaan lebih dingin dan menghasilkan sejumlah letupan foton. Adapun teori terbentuknya tata surya, yang pertama teori nebulasi, teori planetesimal, teori tidal, teori bintang kembar atau ledakan bintang, dan teori kabut gas. Nah, bumi, di mana satu-satunya planet dengan makhluk hidup, di dalamnya massa 5,97 per 10 kg diameter banding 12,8 km, jarak rata-rata ke matahari 150 juta kilometer, satelit banding 1 bulan, periode revolusi 365,25 hari, periode rotasi banding 23 jam 56 menit 4 detik, suhu permukaan 284 Celcius. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu bab 5, yang dimana materi ini membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Secara umum, pengertian biosfer adalah tempat atau ruang muka bumi di mana makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak secara optimal. Topologi bumi berdasarkan karakteristik fisiknya. Yang pertama, atmosfer atau udara, hidrosfer atau air, litosfer atau batuan, dan biosfer. Dalam kehidupan makhluk terbentuk sistem hubungan antara makhluk hidup tersebut dengan materi dan energi yang mengelilinginya. Tempat sistem itulah yang disebut biosfer. Ciri-ciri makhluk hidup ada dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tumbuh atau bertambah besar karena pertambahan dari dalam dan bergerak. Yang kedua, memiliki irritabilitas atau kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, melakukan pertukaran zat atau gas metabolisme. Yang keempat, tumbuh bertambah besar karena pertambahan dari dalam. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan mengadakan adaptasi terhadap lingkungan. Kita lanjut lagi ke bab 6, yaitu hidup dalam ekosistem alam. Populasi dan komunitas makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu abiotik atau iklim relief, kondisi tanah, dan yang kedua faktor biotik atau individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Faktor abiotik yaitu terdiri dari iklim atau udara, suhu, angin, curah hujan, relief, dan kondisi tanah. Faktor biotik yaitu terdiri dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Imigrasi perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain atau peristiwa didatanginya daerah oleh satu atau lebih organisme di daerah yang sudah terdapat kelompok dari sejenisnya. Imigrasi akan meningkatkan populasi. Emigrasi peristiwa ditinggalkannya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme sebagai populasi akan menurun. Adapun macam ekosistem alam yaitu terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, terbagi ekosistem darat atau hutan, dan ekosistem perairan atau danau, rawa, dan lain sebagainya. Ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya akuarium, kolam, kebun, dan lain-lain.
Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk yang lainnya melalui sederetan organisme yang makan dan yang memakan. Contoh, padi ke tikus, tikus ke ular, ular ke elang, dan ke pengurai. Macam-macam bentuk pola kehidupan yaitu simbiosis, di mana bentuk interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbiot. Baik, kita akan beranjak ke materi selanjutnya atau bab 7, yaitu tentang kita akan membahas materi bab terakhir atau materi pertemuan ke-7, yang dimana materi ini tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi atau tanah, air, dan di antara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan mamar. Sumber daya alam abiotik atau anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Yang pertama yaitu pembaruan dengan produksi. Yang kedua, pembaruan dengan adanya siklus, yang dimana pembaruan dengan adanya siklus ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Yang pertama, pencemaran udara akan menurunkan kualitas atmosfer bumi, dan yang kedua, penebangan hutan dapat menurunkan kualitas air dan tanah, menimbulkan banjir. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukannya. Karena sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan, bahkan jutaan tahun. Manusia tidak dapat memanfaatkan selama 2-3 generasi. Contoh, bahan mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil lainnya, yang dimana yaitu sumber daya alam tidak dapat cepat habis karena nilai konsumtif terhadap barang itu relatif kecil. Manusia hanya memanfaatkannya dalam jumlah sedikit. Di samping itu, sumber daya alam ini dapat dipakai secara berulang hingga tidak cepat habis. Contoh, intan, batu permata, dan logam mulia atau biasa kita dengar dan biasa kita kenal yaitu emas. Dan yang kedua, sumber daya alam yang cepat habis, yaitu nilai konsumtif akan barang itu relatif tinggi. Manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak sehingga sumber daya alam ini akan cepat habis. Di samping itu, daur ulangnya sukar dilakukan. Contoh, bensin, gas alam,
dan bahan bakar lainnya. Nah, untuk pengolahan sumber daya alam itu terdiri dari beberapa sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Nah, konsep-konsep pengolahan sumber daya alam. Yang pertama, pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip perluasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengolahan sumber daya alam harus berhati-hati pada prinsipnya perluasan lingkungan dan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, sengkedan. Dan yang ketiga, pengembangan daerah aliran sungai. Dan yang keempat, pengelolaan air limbah. Dan yang kelima, penertiban penumpuhan sampah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan berbagai sumber daya alam, baik sumber alam yang bersifat hasil tambang, energi, maupun hayati. Dan yang ketiga, pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang, yang dimana manusia dapat memanfaatkan sampah untuk dijadikan kertas ataupun pupuk organis. Yang dimana pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang ini, kita bisa mengambil sampah-sampah yang bisa didaur dan bisa digunakan kembali. Contoh seperti tas dari plastik, dari sampah plastik kopi atau plastik makanan ringan, yang dimana bisa dijadikan sebagai tas dan keranjang. Ada dua sistem pengolahan sampah. Yang pertama, sistem pengolahan formal dan sistem pengolahan informal. Sistem pengolahan formal yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan setempat, misalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan yang kedua, sistem pengolahan informal yaitu aktivitas yang dilakukan oleh dorongan kebutuhan untuk hidup dari sebagai masyarakat untuk hidup dari sebagai masyarakat. Secara tidak sadar mereka berperan serta dalam kebersihan kota seperti pemulung dan industri daur ulang, baik jenis kertas, plastik, kaleng, sel botol, dan kardus dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yang dimana sampah, tidak semua sampah itu dapat kita buang dan kita bakar atau kita timbun. Namun ada sebagian sampah yang dapat kita pergunakan kembali, yang dapat kita daur ulang, yang dimana bisa bermanfaat untuk hidup kita dan dapat mengurangi sampah-sampah. Nah, yang terdapat dalam ketiga sumber buku ilmu alam dasar ini atau IAD dari materi ini, terutama pembahasan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam itu adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, sedangkan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya. Di dalam pengelolaan sumber daya alam, adapun pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip perluasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Maka dari itu kita sadar bahwa betapa pentingnya peran sumber daya alam untuk kebutuhan dan kepentingan manusia serta pemanfaatannya. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya paparkan, yang bisa saya paparkan pada kali ini. Saya bisa memaparkan apa yang telah diberikan oleh dosen saya tentang beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ketujuh. Dan saya akhiri, apabila ada kesalahan dan kekurangan kata atau perilaku dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.